kejadian juga sama brandnya teman juga ya. Brand teman saya, efeknya luar biasa sekali ya untuk yang endorse public figure ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Oke, untuk hari ini saya akan membahas beberapa tahapan cara membuat brand clothing atau brand kita sendiri ya. Tahapan cara membuat brand clothing sendiri ya. Oke, nomor satu, survei market ya. Kita punya keinginan untuk membuat suatu produk, misalkan kaos clothing, terus misalkan kemeja, tas, atau produk-produk yang lainnya. Yang pertama kali harus kita cek tuh tentunya survei dulu ya, survei ke lapangan ya, survei market dulu ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah survei market. Ada beberapa cara yang referensi untuk mengetahui perkembangan dari suatu produk tersebut ya, perkembangan atau lagi rame nggak produk itu, lagi viral nggak, atau kompetitornya belum banyak misalkan, atau bisa jadi kita yang jadi trend centernya ya. Oke, yang pertama kita lakukan survei market di marketplace. Di marketplace, teman-teman bisa cek di marketplace di kita di Indonesia ya. Untuk misalkan teman-teman mau bikin baju, misalkan kaos oversize, kaos oversize di marketplace, gimana persaingannya, terus penjualannya ada berapa. Ada produk A atau brand A, misalkan penjualannya sudah sekian ribu. Nah, bisa dicek satu-satu ya, di survei dulu di tiap marketplace. Karena ini butuh waktu juga ya sebelum kita masuk ke sini ya, ke brand kita sendiri ya. Sebelum membuat ini harus disurvei secara matang ya. Ini terus ada lagi caranya, teman-teman bisa cek juga di sosmed, kayak di Instagram, terus di Facebook, bisa dicek untuk perkembangan dari misalkan sebuah produk itu ya. Bisa dicek di Instagramnya juga, misalnya kalau kita ada referensi misalkan brand A, brand B, brand C, nah bisa cek juga, pantau di sosmednya ramai nggak gitu. Bisa kita untuk bersaing untuk di penjualannya gitu kan ke depannya. Terus dengan cek juga di internet ya. Selalu ini, kalau untuk zaman sekarang ini sangat perlu sekali ya, cek di internet. Misalkan teman-teman maunya kita jualan ke depannya jualan online ya. Bisa juga dicek di sini. Saran saya di sini bisa cari kata kuncinya pakai Google Trend ya. Google Trend. Nah, teman-teman misalkan mau cek kaos gambar apa, misalkan desain Jepang gitu ya, bisa dicek di sana, Harajuku atau apa misalkan ya.
Bisa cek di Google Trend lagi rame nggak sih untuk si produk itu ya. Ini berlaku untuk semua ini ya, untuk semua semua jenis produk ya. Jadi kita nggak terpatok pada suatu produk, misalnya kita kaos aja, kemeja aja. Ini cara-cara semua ini bisa berlaku untuk semua ya. Terus untuk saran saya yang terakhir ini, tetap teman-teman harus cek juga di lapangan lagi ramai nggak. Kalau untuk bikin baju, bikin pakaian, bikin kaos, eh, model ini di lapangannya ramai nggak, lagi ramai nggak. Misalkan kalau ada potensi ini jarak 1 bulan 2 bulan lagi pasti ini ramai misalkan. Nah ini tetap dari sekarang harus cek, mumpung belum banyak yang pakai atau mumpung belum banyak yang bikin, suatu saat kita akan bisa jadi eh, trend maker ya. Oke, untuk nomor 2 desain ya. Untuk nomor 2 desain, ini kita bisa bikin sendiri ya. Kalau teman-teman bisa gambar sendiri ya alhamdulillah gitu kan. Kalau tidak bisa gimana ya, tidak bisa paling kita pakai jasa ya, pakai jasa desain ya. Kalau teman-teman bisa desain sendiri, misalkan ada kemampuan di bidang gambarnya ya, bisa bisa menggunakan Corel, Adobe Illustrator, Photoshop atau sebagainya, bisa sendiri ya kenapa tidak. Kalaupun nggak bisa, ini teman-teman harus menggunakan jasa desain ya. Jadi buat teman-teman juga yang punya usaha jasa desain, silahkan komentar di bawah teman-teman. Siapa tahu yang nonton video ini membutuhkan jasa Anda ya. Oke, untuk yang nomor 3 produksi ya. Nah, nomor 3 tuh untuk nomor 3 survei pabrik ya. Maksudnya tuh survei kainnya ya, bukan pabrik. Ya pabrik produksi bukan. Ini untuk survei kainnya ya. Survei kainnya. Jadi kalau emang sudah bisa memutuskan mau pakai bahan, katakanlah dari kaos ya, mau mau pakai 24 30S misalnya untuk dari combat ya, mau pakai bahan kardet istilahnya, mau bahan katun bambu, mau bahan banyak ya, mau gildan dan sebagainya ya. Kalau ini udah ditentukan, nah teman-teman cek ke toko kainnya juga ya, toko kainnya mana yang mungkin lebih worth it ya, biasanya harga bersaing, nyarinya harga yang paling bersaing ya. Ini oke. Untuk nomor 4 proses produksi ya. Tapi kita nggak punya produksi dong, gimana produksinya? Kita bisa pakai jasa jasa maklun konveksi ya. Misalkan kita bisa pakai jasa maklun konveksi. Nah, ini untuk solusi nomor 4. Untuk maklunnya di mana? Nah, bisa teman-teman komen di bawah ya. Buat teman-teman yang maklun konveksi juga boleh juga komen di bawah ya. Oke. Nyarinya yang jelas yang amanah pastinya ya. Butuh referensi, boleh juga tanya-tanya di sini, Kak. Untuk nomor 5-nya pemasaran. Untuk nomor 5 pemasaran biasanya kita pakai manfaatkan semua jaringan ya. Maksudnya tuh kita bisa jualan offline, terus buka toko di marketplace,
Ada lagi kita bisa open dropship ya. Bisa lagi kita tentunya open reseller ya. Oke, satu-satu ya. Soalnya kalau teman-teman udah mikirin ini ada niatan untuk membuat brand clothing sendiri ya, otomatis masalah pemasaran juga ini pasti yang pertama harus dipikirkan dulu ya. Ini kenapa disimpan di nomor 5? Ini biar menyusun aja gitu kan. Sebenarnya planning ini juga harus diutamakan ya. Harus diutamakan. Caranya ya salah satunya ini, kita jualan offline ya, jualan offline di rumah misalkan kita, atau di-share juga ke teman-temannya bahwasannya kita punya brandnya, punya 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 produk sendiri ya. Terus buat toko di marketplace. Nah, ini udah jadi suatu kewajiban ya untuk yang buat toko di marketplace ya. Ini adalah suatu kewajiban ya untuk zaman sekarang, jualan zaman sekarang pasti harus ada di marketplace ya. Terus open dropship. Oke, untuk open dropship ini kalau kita barangnya udah banyak sama open reseller ya, udah banyak di variannya atau artikelnya udah banyak, ini bisa kita manfaatkan ya. Oke, open dropship, open reseller. Terus satu lagi, tingkatkan traffic di sosmed ya. Maksudnya gimana traffic di sosmed tuh? Teman-teman rajin-rajin lah bikin konten ya, bikin konten tentang produk teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman live juga di marketplace ya, di marketplace kayak di Shopee, di Tokopedia, terus TikTok Shop juga. Ini sangat membantu sekali ya untuk live ini ya, untuk membantu. Terus yang terakhir paling kalau kita emang budget sudah ada, kita bisa endorse ya, endorse model atau artis, public figure juga ya. Kita bisa terakhir itu paling endorse itu kejadian juga sama brandnya teman juga ya. Brand teman saya efeknya luar biasa sekali ya untuk yang endorse public figure ya. Oke, untuk tahapan-tahapan cara membuat brand clothing sendiri itu sampai di sini ya, ada 6 poin. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat teman-teman yang mau buka usaha di bidang brand clothing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.